Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Puri Anggraini selaku dosen praktikum IPA dan kawan-kawan yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Haryati dan rekan saya. Kami akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cekungan. Cermin cekung biasa digunakan sebagai reflektor atau benda yang memantulkan cahaya, misalnya pada senter, lampu sepeda, lampu mobil, dan alat kerja dokter. Sifat pemantulan pada cermin cekung: 1. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan nyata atau maya. 2. Memantulkan berkas cahaya atau konvergen. Sifat pemantulan pada cermin cembung: 1. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya yang diperkecil. 2. Menyebarkan berkas cahaya atau divergen. Peristiwa pemantulan pada cermin cembung mempunyai 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah dari titik fokusnya. 2. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktik ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat cahaya pada cermin datar. Adapun alat dan bahan, ada cermin datar, ada cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, ada lilin, layar atau tabir kertas, dan doan cahaya. Prosedur percobaan. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Tiga, ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut. Empat, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan dibentuk oleh cermin datar tersebut.
Setelah diamati, pemantulan cahaya pada cermin datar, yaitu sinar datang, kemudian memantul pada cermin. Setelah dipantulkan, cermin tersebut juga menghasilkan sinar pantul sehingga sinar datar dan sinar pantul pada cermin adalah sama. Bisa kita lihat di sini hasil pemantulannya sejajar. Sekarang percobaan kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunan alat gambar 7.2. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jaraknya batas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Bisa dilihat di sini. Percobaan pemantulan pada cermin cembung sehingga dapat disimpulkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, sama atau tegak, bayangannya lebih kecil daripada bendanya. Sekarang percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Lihat pada gambar 7.3, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya batas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya batas sinar pada langkah 2 sehingga dapat sudut datang, titik pantulannya, serta bayangannya yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. 5. Atur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cembung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tersebut bayangan benda akan hilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cembung pada keadaan tersebut.
Jadi percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung sehingga dapat disimpulkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah nyata atau sama banyak. Bayangan lebih kecil daripada bendanya. Baiklah, kami di sini membuka pertanyaan dua sisi. Yang pertama, dua pertanyaan. Kesimpulannya, A. Sifat-sifat cahaya cermin yaitu dapat dipantulkan. B. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Cermin datar sama besar dengan benda asli. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Posisi bayangan tertukar secara horizontal atau maya, atau semu dan tegak atau sejajar. Cermin cembung, maya atau semua tegak atau sejajar dan diperkecil. Cermin cekung. 1. Jika benda terletak pada antara titik pusat dengan titik fokus, maka maya, tegak dan diperbesar. 2. Jika benda terletak antara titik fokus dengan jari lengkungan, maka bayangannya sejajar terbalik dan diperkecil. Jika benda terletak lebih besar dari bayangan jari kelengkungan, maka bayangannya sejajar terbalik dan sama besar. Itulah tadi praktikum dari kami. Percobaan praktikum dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.